Ya, selamat siang. Selamat siang, Selamat Pak. Selamat siang, siang, Prof. Siang, Prof. Istirahat ya. Sudah, Prof. Sudah. Ini masih 13 orang nih. Ayo war dulu nih. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Contoh analisis hasil penelitian minggu lalu. Hmm, Sebelumnya kita bicara tentang kalau hipotesis deskriptif, kalau apa data deskriptifnya itu dihipotesiskan, eh, boleh juga, tapi untuk tesis biasanya diperkenankan lagi. Itu diharapkan sudah pernah dilakukan di S1 dan memang tidak memberikan alternatif solusi gitu ya, hanya menampilkan data. Nah, kita lebih cenderung memilih untuk eh, hubungan atau perbedaan atau pengaruh ya. Nah, kelihatan ya. Ini juga kita tidak menghitung satu-satu, eh, garis besar langkah-langkahnya atau analisisnya saja.
Nah, kalau asosiatif itu hubungan atau korelasi ya. Jadi eh, kalau disebut korelasi itu berarti hubungan, bukan pengaruh sebenarnya. Ya. Tapi seringkali dengan korelasi itu adalah pengaruh. Ada banyak tekniknya atau rumus-rumusnya, ya. Ada produk momen, rasio, Spearman rank dan sebagainya. Jenis data dan jumlah variabelnya. Ya. Nah, untuk contoh yang kita lihat ini, saya dibuat interval, sumbernya dari data yang sama, data guru yang menilai kepala sekolahnya tentang kepemimpinan, maka digunakan korelasi person product moment. Nah, untuk contoh ini memang dibuat banyak ya, ada 5 hipotesisnya. Pertama, hubungan satu dengan Y, hubungan X2 dengan Y. Kemudian X1 dengan X2 dilihat juga hubungannya. Kemudian yang keempat, X1, X2 secara bersama-sama terhadap Y. Ya. Baru yang kelima dicoba juga lihat hubungan antara X, Y kalau X2-nya dikendalikan gitu. Salah satu X-nya dikendalikan, di, dianggap tetap. Ini ada antara lain rumus-rumus produk momen. Dilakukan relasi sederhana, ya, hubungan. Nah, ini contoh lain, ya, contoh lain cara menerapkannya. Ya. Kita fokus ke contoh yang ini saja, yang apa? Yuk kita cari ya. Oh ya, ini yang hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kepala sekolah. Perhitungan korelasinya dapat dengan membuat tabel pembantu, tabel untuk memudahkan X1-nya berapa, Y-nya berapa untuk 44 sampel itu. Baru dihitung di kolom ini. Ini secara manual ya. Jadi yang saya tampilkan ini yang masih secara manual. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita juga pengen tahu seperti apa langkah-langkah yang ada di sistem atau proses itu. Ya. Jadi ini yang diolah di dalam aplikasi itu gitu. Setelah dihitung, ternyata RXE-nya itu 0,39, ya, hubungan antara kepemimpinan dengan iklim organisasi. Maka harga tersebut signifikan atau tidak, diuji signifikansinya dengan uji T, ya, rumus T. Menghasilkan 2,75. Nah, 2,75 itu jatuh pada daerah penolakan HA. Relasi antara gaya kepemimpinan dan iklim kerja sebesar 0,9 adalah signifikan. Kalau kita lihat tabel T yang saya sampaikan kemarin ada di buku-buku statistik atau meteorologi, dengan N44 dan apa, di dalam tabel itu T-nya itu 0,297, ya.
sorry, R-nya, R tabelnya 2,97. Nah, R hitung kan 0,41. Ya. Ketentuannya bila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Tapi jika sebaliknya, bila R A di, ya. Dari hasil ini tampak bahwa R hitung 41, ya, 0,41 lebih besar dari 0,39. Sorry. Jadi persamaan regresinya dengan menghitung A berapa, B berapa, menjadi seperti ini ya. Bentar, sebentar. Y sama dengan A tambah BX gitu ya. Ini bisa memprediksi bila kualitas gaya kepemimpinan kepala sekolah bisa ditingkatkan menjadi 72, maka iklim organisasi pun akan menjadi 43 gitu. Kalau angka ini di X ini diganti menjadi 72, maka dihitung 0,269 kali 72, maka Y-nya berapa gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa semakin naik gaya kepemimpinan, semakin meningkat pula iklim organisasi gitu. Dengan persamaan seperti ini. Ya, jika X-nya berapa, peningkatannya seperti apa? Rumus yang kedua itu hubungan antara situasi kepemimpinan dengan iklim organisasi. X2 dengan Y ya. Dengan rumus yang sama, korelasinya 0,38 ya, dihitung situasi kepemimpinannya apakah signifikan, tabelnya 2,97 ya. Sementara hasil perhitungan 0,38. 0,38 lebih besar dari 0,297 ya. R hitung lebih besar dari R tabel. Itu artinya korelasinya signifikan ya. Hubungannya itu bermakna. Bahwa ada hubungan positif ya, tetapi apakah itu bermakna diuji lagi. Sehingga dapat disimpulkan terhadap populasi. Sama ya, jadi hitung lagi A-nya berapa, B-nya berapa, sehingga persamaan ini ya, persamaan Y sama dengan A tambah BX gitu. Nah, dengan persamaan ini ketika ditingkatkan sampai 72, maka Y-nya berapa? Ternyata 45. Ya, jadi seperti itu ya, kalau dia signifikan dan bermakna. Maksudnya signifikan itu kan bermakna. Ya, jadi makin tinggi X1, maka Y-nya juga semakin tinggi. Makin tinggi X2, Y-nya juga semakin tinggi. Ya. Dan juga yang ketiga, ya, dengan cara yang sama.
Ya, kalau direkap dibuat tabelnya ya seperti ini. Ya, hasil-hasil tadi, R hitung untuk X1Y lebih besar, signifikan berarti persamaannya ini. Yang biasanya di dalam tesis itu eh, tabel-tabel perhitungannya dilampirkan, yang dituliskan di dalam batang tubuh penelitian itu, laporan penelitian itu eh, angka-angka hasilnya. Mungkin seperti rekapnya inilah. Ya, kalau dimasukkan ke gambar eh, ya, ini persamaannya, ini R-nya, ya, ini R-nya, ini juga dicari hubungan antara X1 X2, koefisien korelasinya. Ini juga biasanya yang ada di batang tubuh penelitian, perhitungannya dilampirkan. Ya, di jurnal-jurnal juga seperti ini. Yang keempat itu X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Ya. Nah, ini rumusnya ini. RY X1 X2 sama dengan, ya, ini rumus korelasi ganda. Ya, sekaligus 2 dengan 1 dikorelasikan. Tadi sudah dapat Rx X1 X1 dengan X2, masukkan ke rumus ini. Hasilnya 0,566. Ya, ini hasilnya. Ini masuk kategori sedang. Ini maka dicari, diuji signifikansinya. Ya. Jadi harus dipastikan bahwa ketika kita menghitung 44 data guru, apakah ini bisa diterapkan terhadap semua guru gitu. Itu bisa diuji secara statistik. Maksudnya itu. F-nya 9,61, lalu ya dikonsultasikan dengan F-tabel. Nanti ada daftar F-tabel dengan derajat kebebasan, DK dan DK penyebut ini. Misalnya taraf kesalahannya 5%, maka F-tabelnya 3,225. Ya. Hitung lebih besar dari F-tabel, maka koefisien korelasi ganda yang diuji adalah signifikan. Dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Ya, bermakna. Nah, kita lihat bahwa F hitungnya 9,61, F-tabelnya 3,225, berarti eh, korelasi ganda tersebut X1, X2 bersama-sama dengan Y terhadap Y signifikan terhadap populasi di mana sampelnya diukur. Ya. Ini juga dibuat persamaannya. Kemudian yang kelima, variabel situasi dikendalikan, dibuat tetap berapa kepala sekolah dan iklim organisasi. Ya. Jika X2-nya dikendalikan, bisa juga dihitung. Ya. Korelasi parsial. Jadi sebenarnya yang berkorelasi itu dua, tetapi di apa, dikendalikan gitu ya, seperti ini. Sebagai variabel kontrol.
Dihitung. Ini 0, R-nya 0,312. Tetap dipertanyakan apakah itu signifikan dengan uji T. Pernah T hitung 2,104, sementara dari tabelnya 2,018, 2,018. Jadi korelasi parsialnya signifikan. Jadi apabila situasi kepemimpinan dikendalikan, tidak bervariasi, ya, maka korelasi antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan 12, dan meskipun dia kecil tapi signifikan, bermakna. Nah, berikutnya komparasi yang membandingkan. Ini yang kalau kalau pengelompokan di dalam contoh itu bukan eksperimen, ini ex post facto ya. Antara guru S2, guru pria dengan wanita, guru yang pendidikan S2 dengan S1 dan D3 itu dibanding-bandingkan. Seperti apa sih persepsi mereka terhadap kepemimpinan kepala sekolah gitu. Ini contoh yang sederhana tetapi bukan berarti eh, eh, perlu diteliti yang seperti ini gitu. Lalu saya katakan kalau teori yang mengatakan bahwa pria dan wanita itu berbeda pandangan, tiga ini tidak kuat untuk dijadikan variabel penelitian ilmiah, ya. Tapi ini kan untuk contoh. Jadi 1, 2, 3 ini menyangkut pria dan wanita, 4, 5, 6 menyangkut tingkat pendidikan, ya. Menguji hipotesis komparatif kepala sekolah yang signifikan berdasarkan persepsi kelompok guru pria dan wanita, ya. Uji beda. Ini persyaratannya, pedomannya. Ini rumahnya. Nah, ini meskipun jumlah apa? Jumlah ya, tapi kan jumlah prianya. Oh, oh ya, pria X1, wanita X2. 30 pria, 14 wanita, ya, dalam hal ini karena itu orang yang berbeda, ya. Berbeda kalau dia korelasi. Kalau korelasi sampelnya itu pendapat guru 44 orang tentang gaya kepemimpinan dengan pendapat guru yang sama 44 orang tentang iklim organisasi. Jadi 44 dikorelasikan dengan 44 data. Ya, kalau uji beda tidak harus sama karena sumbernya berbeda, sampelnya berbeda. Misalnya saudara mengadakan eksperimen terhadap sebuah metode pembelajaran misalnya, ada kelas A dan kelas B. Kelas A itu 36 orang muridnya, kelas B 30 orang nggak apa-apa. Ya, karena lebih pada melihat X rata-ratanya nih, X bar 46, ini 47. Sekilas kalau melihat ini tanpa menghitung cara statistik pun hampir sama ya. Hampir sama itu
tidak berbeda secara signifikan. Ya. Nah, ini. Pertama diuji varian kedua sampel ini homogen atau tidak. Ya. Ini ada pemilihan rumusnya. Di sini dicontohkan eh, varian kedua kelompok data tersebut adalah homogen. Jumlahnya tidak. Uji yang dipakai adalah t-test, ya, rumusnya ini. Ya. Diperoleh nilainya T-nya itu 0,085. Nah, kemudian dikonsultasikan gitu ya, apa, konfirmasi ke T tabelnya itu 2,0189. Ya. Nah, berarti T hitung lebih kecil dari T tabel. Ya. Maka H0 diterima. Ya. Tidak terdapat perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan berdasarkan persepsi kelompok pria dan wanita. Artinya kelompok guru pria dan wanita memberikan penilaian yang sama terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah. Ya. Yang saya katakan tadi mungkin memang tidak ada teori yang menyatakan persepsi itu berbeda. Ya. Sehingga kalaupun diuji, hasilnya menyatakan memang tidak ada perbedaan. Ya. Nah ini yang kedua, 3 sampel bersama-sama ya. Jadi S2, guru S1, dan guru D3. Ya. Sama ya, jadi di apa? Dihitung F tabel 2,43, F hitungnya 0,397 ya. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel. Ya, F hitung 0,397, F tabelnya kalau dia 5%, ya, eh, apa namanya, taraf kesalahannya itu 3,225 F tabelnya. Kalau memakai taraf koefisien kesalahannya 1% itu 5,165. Umumnya kita memakai yang 5%. Artinya eh, garansi atau jaminan ketika meleset perkiraan kita itu hanya diperkenankan 5%. Ada jaminan di situ. Kalau 1%, eh, takutnya tidak memenuhi. Karena di penelitian sosial dimungkinkan untuk mengambil yang 5%. Ya. Ternyata F hitung 0,397 itu lebih kecil dari baik untuk taraf kesalahan 1% maupun 5%. Ya. Jadi H0-nya ditolak. Ya. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan berdasarkan persepsi guru, baik yang pendidikannya S2, S1, dan D3. Ya.
Atau dengan kata lain, tiga kelompok guru dengan pendidikan yang berbeda itu memberikan persepsi yang sama tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, saudara kalau meneliti seperti yang saya katakan tadi, gaya mengajar atau strategi pembelajaran A dibandingkan dengan B, caranya seperti ini. Ya. Nah, biasanya kalau kita meneliti itu ada ekspektasi ya, ada harapan metode baru dalam pembelajaran itu kita harapkan itu menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan metode mengajar atau pembelajaran yang selama ini ada, yang sering dikategorikan sebagai konvensional. Ya, kalau ini kan sama, memang eh, eh, logikanya juga menilai kepemimpinan kepala sekolah itu ya baik S1 maupun S2 atau juga SD3 itu mungkin tidak terlalu berbeda ya. Tetapi kalau saudara eksperimen sesuatu yang baru diharapkan tentu lebih baik lah sehingga bisa disarankan untuk menerapkan itu dalam pembelajaran selanjutnya. Ya. Seperti itu ya. Jadi sekilas tentang analisis setelah dihitung maknanya apa dan terusnya syaratnya apa. Nanti saya belum mungkin sudah bisa di-share kalau ada yang dapat eh, tidak harus dari saya ya. Tabel ini Square ini. Ada tabel T, tabel F gitu ya. Itu kita perlukan untuk analisis ini. Ya, baik. Selanjutnya saya mencermati mengenai apa ya dari tugas-tugas yang saya terima itu tugas dari kelas ini ya itu kita masih mungkin saya perlu menyoroti lagi itu tentang perumusan tujuan apa judul itu ya memang tidak mudah sih tidak mudah karena ada beberapa yang harus kita pertimbangkan ya beberapa yang harus kita pertimbangkan dalam apa dalam membuat judul. Saya tidak tahu. Waktu itu kan ada waktu 1 minggu bahkan lebih ya untuk saudara menentukan judul dengan asumsi apabila ini eh, akan membuat tesis ya, proposal tesis gitu. Jadi kalau saudara mau membuat proposal tesis, kira-kira apa judulnya? Gitu. Nah ini kelihatannya belum kepikiran atau kalaupun kepikiran judulnya apa belum seperti yang saya harapkan gitu ya. Mana nih? Saya mengulangi eh, untuk mengingatkan kembali eh, tentang tabel ini, apa namanya ini, gambar ini, ya. Saya yakin kalau saudara menggunakan gambar seperti ini akan memudahkan. Ini alat bantu ya, tidak ada apa di sini teorinya atau apanya. Nah, kira-kira saudara masih ingat nggak judul yang saudara kumpulkan sebagai tugas itu? Waktu itu ada kita bahas Klasifikasi. beberapa orang, mungkin ada yang lain gitu yang ingin menyampaikan
sama-sama kita hormati. Oh, coba siapa yang variabel utamanya apa gitu? Itu pertanyaan pertama itu. Variabel utama itu adalah yang di kotak tengah ini. Siapa tadi yang mau menyampaikan? Mas Liga. Siapa Ibu? Siapa? Sorry, silakan siapa? Atau saya lihat ini ya. Coba saya Bu Hasanah ada? Hasanah hadir? Hasanah? Udah hadir. Izin beliau, Prof. Putri tadi yang baru ngomong siapa? Putri Putri, Prof. Putri apa? Putri Ngawirabaya, Prof. Udah kita bahas pernah belum? Belum, Prof. Oh ini mengenai kualitatif ya. Betul, Prof. Analisis kelayakan isi dan muatan budaya pada buku teks bahasa Inggris. Analisis kelayakan isi, Iya, betul, Prof. muatan budaya. Ini kira-kira seperti apa maksudnya? Jadi, yang dianalisis itu adalah buku paket bahasa Inggris, Prof, di kelas 12. Jadi, yang Hmm. dianalisis itu kelayakan isi konten. Kontennya yang mengacu pada BNSP, ada kelayakan grafika, kemudian, aduh, saya agak lupa, Prof, isinya dan budayanya dari teorinya. eh saya mohon maaf agak lupa, Prof. Jadi budaya Budaya, sasaran, budaya target itu berapa persen persentasenya dalam setiap buku teks atau buku modul begitu, Prof. ini buku modul ya. Iya, buku paket bahasa Inggris kelas 12. Terus budaya dia apa sorry budaya Indonesia berarti yang mau Iya, budaya dikaitkan, bahasa bukan? Inggris. Jadi budaya target itu bahasa Inggris, budaya Inggrisnya sendiri ada berapa persen persentasenya, kemudian budaya internasional, seperti itu, Prof. Jadi hanya berupa Terus presentasi. kalau oke kalau kita pakai tabel ini bisa nggak? Hmm, boleh dicoba, Prof. Variabel utamanya apa? Apa yang membuat saudara ingin mendalami variabel Y-nya itu? Apa? Variabel Y-nya apa? Variabelnya buku teks bukan, Prof? Atau buku modulnya? Teks. Buku teks bahasa Inggris kelas 12. Ya, nanti dipanjangin. Di tabel ini poinnya buku teks ya. Oh, bahasa Inggris gitu ya, biar lebih. Ya, tapi ini kan kelas bahasa Inggris. Ya, Prof. Nah, terus apa yang variabel lain yang terkait dengan buku teks? Analisis kontennya, Prof. Konten, isi gitu ya. Ya, isi, betul. Hmm. Kalau
di dalam tabel seperti ini atau variabel itu jangan tidak menyebutkan pengaruh apa analisis gitu. Itu di judul ya. Ya, Prof. Kemudian setelah itu tadi budaya. Betul, budaya sumber, budaya internasional, Budaya apa itu? Satu 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 kata budaya apa namanya? Budaya budaya sasaran, Prof. saran ya. Oke, yang lain apa sebenarnya? Sebuah buku teks itu harusnya memenuhi syarat apa lagi gitu? Hmm, gambar, Prof. Grafika. Oke, Kemudian fitur linguistiknya, Prof. itu Keba- itu tidak termasuk apa? Eh, linguistik. Itu tidak termasuk di dalam isi ya. Iya. Isi itu ininya, kontennya. Terus apa lagi? Hmm, budaya target, Prof. Tadi nih sasaran. Oh iya, betul. Budaya internasional, maksudnya di luar budaya Amerika, seperti itu. Nanti budaya sasaran bisa dibagi lagi Oh, oke. karena sudah pakai istilah yang lebih umum. Takutnya begini, kita juga harus memang memang boleh dibilang tidak mudah ya. Mm-mm. Kalau pakai istilah lain mungkin sulit gitu ya, tapi menakutkan kalau pakai kata istilah sulit. Tidak mudah gitu. Mhm. Eh, kita sudah langsung harus memikirkan bahwa variabel-variabel ini itu ada teorinya gitu. Ada buku yang membahas tentang itu gitu. Iya, Prof. Jadi eh, kalau kita sebut budaya internasional nanti internasional mana kan gitu. Saya pernah pernah katakan eh, eh, mungkin karena saya produk dalam negeri ya. Saya SD sampai S3 itu sekolah negeri semua. Jadi saya bilang ada orang yang lebih mengagungkan internasional. Saya bilang atau luar negeri lah katakan gitu. Saya bilang sebenarnya dari sekian ratus negara yang menyatakan Indonesia itu dalam negeri itu hanya Indonesia. Negara Amerika pun mengatakan Indonesia itu luar negeri gitu loh. Jadi kata luar negeri itu jangan jangan seolah-olah kalau luar negeri lebih lebih segalanya gitu. Misalnya itu contoh lain lah, Iya, Prof. masalah lain. Tapi ketika membuat variabel, kita harus harus sudah punya gambaran bahwa akan ada teori yang mendukung itu gitu. Oke saja kalau mau buat di sini budaya Indonesia gitu kan, Mhm. mungkin ada gitu ya ininya bukunya. Nah di sini budaya apa misalnya gitu? Budaya Eropa, Eropa banyak ya. Oh, Budaya Amerika gitu atau Inggris gitu. Jadi lebih spesifik nanti ada bukunya gitu loh. Tapi budaya luar negeri gitu kayaknya nggak ada bukunya itu yang menyebutkan luar negeri gitu. Karena Hmm. Indonesia pun luar negeri bagi bagi negara lain. Iya, Prof. Kira-kira gitu salah satu tips ya untuk menyebutkan variabel apa lagi gitu. Ada lagi yang lain bisa menambahkan? Keterkaitan, Prof. Apa? Keterkaitan dengan kurikulum, bisa nggak, Prof? Iya, harus juga sesuai dengan kurikulum ya. Artinya itu syarat ya. Semacam ya kurikulum. Nah, kenapa saya tanya selain kan saudara kan menyebutkan dua ini ya, isi dan apa tadi Budaya, Prof. budaya. Katakanlah budaya Indonesia dulu kita bikin. Hmm. Hmm. Kenapa saya minta lagi variabel lain? Saya ingin memastikan bahwa saudara juga mengerti banyak faktor lain yang eh, terkait apabila kita mau menyoroti buku teks kan, ya.
apa apa katakanlah kebaruannya misalnya kan, apakah buku itu up to date atau apalah yang lain ya. Nah, eh, yang lain juga seperti ini, artinya faktor apa lagi gitu. Jadi latar belakang itu harus membicarakan banyak hal, kalau bisa semua hal yang kita ketahui tentang variabel X, variabel utama. Ya, ya. Ini kan ada keraguan ya, bagi Bu Fitri bahwa buku teks ini sebenarnya udahkah memenuhi kriteria atau sudahkah memenuhi syarat-syarat yang seharusnya gitu ya. Tidak hanya oleh badan BSKP itu ya, tetapi secara konsep sebagai sumber belajar juga ada teori-teori yang mengharuskan beberapa aspek lain kan gitu. Ya, gitu ya Bu Fitri ya. Betul, Prof. Ya, jadi eh, kalau bisa ditambahkan yang lain itu lebih bagus lagi. Salah satu referensinya BSCAP gitu ya. Ya. Jadi ketika di latar belakang proposal atau tesis itu bicarakan semua ini bahwa buku itu harus ditulis sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ya. Repotnya itu kita kurikulumnya suka berubah lagi. Itu memberi peluang sih buat penerbit ya. Kalau kurikulum dalam artian kontennya yang berubah. Oke, nah setelah itu dibicarakan baru eh, Ibu Fitri fokus kepada konten dan budayanya. Kenapa itu? Iya, Prof. Kenapa kenapa lebih tertarik menyoroti dua dari katakanlah 6 variabel ini? Karena ada referensinya, Prof. Mhm. Seperti itu, Prof. Jadi mencoba eh, mengambil buku teks tapi dengan penerbit yang lain. Misal dari Mediatama, dari Yudhistira, seperti itu, Prof. Ya. Apakah dua variabel ini lebih utama dari variabel yang lain? Ya, lebih utama lah mungkin ya. Apakah seperti itu atau bagaimana? Hmm, iya betul, Prof. Sementara yang masih terpikirkan hanya dua ini, Prof. Karena baca-baca di Google Scholar itu banyak referensinya gitu, Prof. Tapi belum saya... Ya, itu satu hal, tetapi itu menggaransi bahwa nanti kalau mulai menulis tidak akan mentok di pencarian referensi kan. Mhm. Itu satu hal. Tetapi sementara ini kita apa ini berapa ini? Ada 5, 6 ya yang ada di isi. Iya, Prof. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 ini kenapa milih dua gitu loh? Di samping tadi referensi, apa pertimbangan? Masih ragu juga sih, Bukankah Prof. kurikulum juga? Mhm. Iya. Jadi ini bisa diisi semua. Mhm. Tapi ya, jadi gini, untuk lebih ininya ya, ini bisa diisi semua kalau saudara punya banyak apa, menunjukkan keluasan, ya, broad-minded, luas pemahaman kita tentang buku teks itu, gitu, ya. Hmm. Mungkin secara layout atau secara apa namanya itu narasi dan sebagainya lah, gitu ya, masuk di sini semua. Tetapi eh, harus kuat juga argumentasi atau keyakinan bahwa yang dua ini sangat sangat utama, sangat vital dalam menilai kualitas sebuah buku. Meskipun mungkin yang lain menyatakan, wah ini kurikulumnya harus sesuai dong. Kalaupun isi dan budayanya banyak syarat di dalam buku ini, tapi kalau beda dengan kurikulum bagaimana? Nah, di satu sisi mungkin isi itu bisa terkait dengan kurikulum ya, Iya, Prof. bisa juga dikaitkan gitu. Jadi argumennya tidak hanya karena referensinya banyak, nanti yang lain juga mengatakan itu. Baik, Prof. Iya, jadi
Saya sih lebih cenderung budaya Indonesia lebih tegas ya, karena ini dipakai untuk Indonesia kan, yang diizinkan itu. Artinya kita tidak terlalu terlalu perlu juga untuk apakah ini sesuai dengan budaya Amerika lah. Terus kita kita tidak bukan apa kita bukan akan mengajar orang Amerika juga kan. Iya, Prof. Biarkan biarkan guru-guru di Amerika yang meneliti itu gitu. Ya saya sendiri tidak tahu karena ada kebijakan ya nanti dikonfirmasi ke Prodi kalau memang ini mau diseriuskan apakah model penelitian seperti ini masih diperbolehkan ya. Sebelumnya boleh ya. Iya, Mungkin Prof. pernah ada pengarahan sebelumnya. Saya dengar pernah ada pertemuan atau pengarahan dari Prodi. Belum, Prof. Iya. Oke, itu dulu ya. Ada yang mau tanya, Fitri? Cukup, Prof. Terima kasih. Ya. Yang lain siapa lagi? Kalau sasaran pembelajaran atau learning objective bisa nggak ya, Prof? Siapa ini? Florence. Florence Iya, waktu itu udah Florence. nggak ada Karena namanya kan ya? ini di sini aku lihat ya, karena kan di sini kan aku lihat ada kurikulum nih. Berarti kan dari kurikulum ini kan kita nggak bahas buku teks bahasa Inggris. Jadi kan seharusnya dari kurikulum itu kan dari isi dari kurikulum itu ada juga sasaran pembelajarannya atau learning objective. Ya, bisa jadi tambah di sini. Sasaran dalam arti apa? Sasaran pembelajaran. Ya, dalam dalam arti apa? Pembelajaran Apanya dalam arti sasaran? dalam arti ya sebentar, Bro. CP, Dalam arti CP mungkin ya? eh, bukunya kan maksudnya kita harus lebih maksudnya eh, lebih pinter personality jadi konektif jadi buku kita apa yang kita akan pelajari untuk anak-anak ya contohnya kita harus lihat dulu dari usianya Iya, usia kan? biar sasaran Iya, pembelajarannya iya dari usia biar sasaran pembelajarannya itu masuk misalnya kelas 6 sampai kelas 7 dari babnya isinya apa berarti kan pas dengan sasaran dengan usia dan usia dari anak anak murid gitu berarti iya. kan lebih ke konektif konektif. Oke, ya bisa juga. Tapi nanti si eh, Bu Fitri kan tadi tidak belum menyebutkan yang dimaksud isi itu mungkin itu juga maksudnya kurikulum itu juga termasuk di dalamnya. Tapi bisa saja ditulis semua. Nanti baru fokus. Kalau isi yang dimaksud itu harus sesuai dengan Iya. kurikulum, berarti sudah Mm-mm. termasuk di dalam variabel isi. Ya. Eh, eh, Iya. tapi sasaran bisa juga dari segi usia. Usia itu tidak terikat dengan kurikulum kelas 7 saja, tetapi bahasa yang dipakai itu Mm-mm. juga kayak bahasa sesuai usia tadi yang Bu Florence sampaikan. Iya. Tentu berbeda Betul. kan? Tentu berbeda kan? Eh, eh, bahasa untuk anak yang lebih muda itu misalnya lebih singkat, Iya. lebih umum gitu kan? Tidak complicated, tidak apa? Tidak mungkin bisa bisa ke sana gitu. Mm. Sebentar, saya lihat di daftar tugas yang saya terima ini Florence sudah belum ada ya? Belum Belum masuk ya, Prof. ya? Aku udah kirim sih. Saya merasa sudah semua, makanya saya tidak panggil kemarin. Coba dicek dulu, eh, nanti dikirim lagi ya. Kalau saya lihat ini, sorry. Pak Pak Tuhu ya. Ini yang ada di tabel saya nanti saya share juga Pak Haris, Arif, Astri, Atifatur, Esther Suryani, Fitri Maulida, Pak Maulidia, Hasanah, Liga Valiansa, Putri Andini, Putri Ngawirabaya,
Rahayu Erlina, Rahmati, Sofiatul, Tuhu Yono, Twini Zulia, Uni Handayani, Zahro. Siapa lagi yang belum ini? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Nurlina dah, Prof. Tapi Nurlina. Kirim lagi ya? Masih ada kan pertinggalnya? Ada, Prof. Saya kirim lagi ya, Berarti Prof. dua lagi ya dengan Sebentar. Sebentar saya kirim dulu. dua lagi berarti ya? Iya, Nurlina dan nanti saya kirim ya, Prof. Nurlina dengan Udah siapa? sama saya tadi. Mary. Padahal Florence, Mary. udah, Iya, Prof. iya. Sebenarnya Mary namanya siapa sih? Mary Yanti, bukan? Lain. Ya? Iya, Prof. Iya, iya. Iya, nama ininya jadi biar nggak. Masuk ya. Oke, Iya. kembali ke yang tadi. Ada yang mau ini udah dicatat ya, terutama Fitri ya. Ya, Prof. Nah, yang lain apa? Ada yang mau. Kenapa saya mencoba menekankan itu? Pertama, memang masih beberapa masih ragu gitu, kelihatan masih terlihat ragu, oh, belum meyakinkan gitu ininya ya, eh, Mm-mm. judulnya. Tetapi juga terus terang ketika saudara nanti UPM itu yang pertama ditanya itu gitu. Jadi saudara harus punya gambaran, punya judul yang meyakinkan lah katakan. Variabelnya itu tiga minimal. Atau kalau kualitatif tidak terlalu terikat dengan jumlah apa namanya itu agak berbeda lah kalau kualitatif. Tapi juga ada pertanyaan tentang kualitatif. Nah, maksud saya kalau pertama ditanyakan tentang judul yang terpikirkan untuk diteliti dalam rangka tesis itu belum ada. Pertanyaan berikutnya kan seperti itu gitu loh. Atau kalau itu belum meyakinkan saudara sendiri pun, pertanyaan berikutnya kan menjadi sulit ya. Misalnya variabelnya apa gitu. Yang variabel yang mana? Variabel itu tidak termasuk pengaruh gitu ya. Variabel itu yang seperti tadi ya, bukan pengaruh ini, nah, itu bukan variabel. Pengaruh X1 ya, variabel itu X1-nya itu ya. Ada yang sudah kirim barusan siapa? Ntar, Pak, dikirim ulang ya. Oh, apa-apa. Nanti yang lain eh Oke. sorry, sorry. Ya, bentar saya cari ya. Sofiatul ada? Ada, Prof. Udah dikirim, Prof. Ya, Sofiatul Ilmah. Iya, ada, Prof. Oke. Judulnya sebentar saya saya share dulu ya. Nanti kelihatan ya. Iya, kelihatan, Prof. Judulnya apa nih? Analisis kritis terhadap representasi, kreativitas, dan critical thinking dalam buku teks bahasa Inggris sekolah menengah kejuruan kelas. Kelas 10. Mm-mm. Ini buku teks bahasa Inggris ada di kelas berapa saja? Ada di kelas 10.
11 di kelas 10, 11, 12 ada, Prof. di setiap kelas ada ya. Mm-mm. Kenapa tertarik untuk meneliti ini? Karena emang saya mau fokus membedah buku yang ada di sekolahan, Prof. Ini juga yang tadi kan buku teks juga kan? Iya, Itu cuma beda buku gitu. iya. Hmm, ada tadi. Kira-kira kalau kalau ada kembali lagi dengan Fitri atau yang lain yang mirip seperti ini, kalau kira-kira tadi Fitri isinya kurang sesuai, ya, kemudian budayanya kurang sesuai atau tidak sesuai atau bahkan bertentangan, apa yang dilakukan oleh guru? Mempertimbangkan kembali, Prof, untuk pemakaian Timbangan buku itu di sekolah. Begitu, Prof. ada alternatif lain, buku lain. Merevisi kembali, Prof. Ya, itu kan Atau buku, sorry, itu kan buku, merevolusi. kan penulis bukunya bukan kita. Ganti buku. Ganti buku, Prof, ganti penerbit. Ya, ganti buku lebih bagus. Pertanyaan kritis saya, apakah sering terjadi ketidaksesuaian itu? Terjadi, Prof, di sekolah saya. Begitu, Prof. Karena Sering karena terjadi, Prof. BSKP itu kan sudah kita tugaskan ya, kita gitu ya. Karena kita itu kenapa saya mengatakan kita kan kita yang termasuk membiayai kan untuk mereka melakukan itu. Dan apalagi tadi Fitri menyebutkan ada standar BSKP gitu. Mereka belum melakukan eh, eh, review itu sesuai standar itu atau bagaimana? Kenapa? Itu kan yang sudah lolos kan, yang sudah lolos seleksi kan atau review. Bagaimana itu? Saya nggak memakai bukunya, jadi saya nggak tahu. Makanya saya tanya. Nggak apa-apa, orang base campnya nggak ada di sini kan? Nggak ada. Kampus kampus itu tempat yang paling bebas itu. Tapi Oh. di record ya. Ya, kenapa? Orangnya nggak ada di sini, Pak, tapi kan di record. Enggak. Kampus ini kita anggap kampus lah. Meskipun kita kuliah Zoom, tapi kebebasan mimbar, kebebasan akademik di kampus itu kekayaan yang apa kemewahan kita loh. Jadi kalau saudara nanti kalau jadi minggu depan tatap muka ya saudara mau mengkritisi dosen nggak apa-apa. Di kelas saya dosen yang lain tapi Ya, Prof. Prof, maaf, saya sebentar boleh minta tolong dicek, Prof. Udah sampai belum ya email Nurlina? Saya udah nanti dari tanggal 4, Prof. Tapi kok nggak nyampe ya? iya sebagian masuk ke itu makanya saya agak repot saya juga nanti lain kali kalau seperti ini bikin ini aja Google Classroom ya. Iya, Saya cari betul. ternyata banyak di spam. Betul, Baik, Prof. baik. Iya. Spam Jadi, itu harus ya. di ini dulu pokoknya, Tenang aja, ya. Miss Lina. COD itu. Iya, takutnya kok nggak nyampe ya. Ya, nggak usah takut. Kita lagi fokus dulu ya Masuk ke nanti. spam. Masuk ke Oh, spam. baik. Terima kasih, maaf, Prof. Bukan yang dulu sebelum-sebelumnya itu ada yang di spam, ada yang di mana. Jadi agak kata orang Batak itu babaliut gitu. Itu orang Sunda, Prof. Ya, Prof. Ya orang Batak yang ada di Bandung, Bandung. iya. Kok jadi kemana-mana ya. Ya, jadi maksud saya begini mengenai teman-teman yang mau mengkritisi atau mengevaluasi tentang buku itu bagus-bagus saja, sah-sah saja. Kalau memang faktanya menunjukkan
masih ada yang perlu dikritisi. Tetapi kan pertanyaan saya, kalau hasilnya memang perlu dikritisi, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah? Tadi menyebutkan apa tadi? Eh, Di penerbit, Prof. nah, nanti yang diterbitkan oleh penerbit lain dianalisis lagi. Iya Takutnya, betul. Presentasenya berapa persen untuk kesesuaian dengan BSKP itu, Prof. Dari grafika, isi, penyajian. iya, Mm-mm. mau saya, oke lah, yang buku judul ini seperti ini. Buku judul lain diteliti lagi nanti. Jadi, kapan ngajarnya gitu, kapan ngajarnya. Maksud saya, bisa nggak dengan mudah sekaligus dianalisis semuanya, baru dipilih satu buku, seperti apa itu? Sulitnya itu. Kalau saya sih melakukan ini, bahkan saya ingin tesisnya dikirim ke Beskap ya. Iya, Prof. Ya kita Ya, nggak Prof. apa-apa berupa saran gitu. Jadi mereka akan lebih hati-hati untuk melakukan itu. Ya, karena Beskap juga manusia kan. Oke, kita lanjut. Saya ingin mengkomentari variabel ini, ya, Bu Sofiatul. Ya, Prof. Analisis terhadap representasi kreativitas dan critical thinking dalam buku teks. Ini dua variabel ya. Berapa variabel ini? Dua, Prof. Dua atau tiga itu. Iya, jadi variabel itu apa ya? Berupa apa ya? Noun atau apa itu? Jadi tidak dalam bentuk kalimat seperti ini gitu loh. Jadi bukan bukan ada gambarnya nggak ini? Oh nggak ada. Jadi variabel utamanya apa di sini? Buku teks bahasa Inggris ya. Coba saya, Teks. kenapa? Saya buka lagi yang ini ya, yang apa? Eh, tabel ini. Kelihatan gambar ini? Sudah kelihatan, Prof. Ya, jadi Ya, iya. Sofiatul menyoroti dari variabel yang mana lagi? Yang lain. Apa tadi? Critical thinking ya. Ya, critical thinking. Jadi satu lagi, creativity. Kreativitas. Gitu ya. Ya, ini tadi. Jadi faktornya itu banyak, tetapi masing-masing peneliti tertarik menelitinya dari aspek apa gitu. Semua aspek itu ada kaitannya tentunya. Nah, ini kelihatannya Bu Diatul mau melihat dari adakah unsur critical thinking di situ atau creativity gitu. Jadi menulis pro variabelnya itu satu kata atau dua kata saja gitu loh. Jadi bukan kalimat. Bukan kalimat gitu ya, Prof ya. Iya, Berarti bukan. hanya kata saja. Kalau di tugas ini kan representasi kreativitas dalam materi buku teks bahasa Inggris kelas 10 itu enggak begitu. Mm-mm. Itu representasi sudah sudah value ya, seberapa dia ada presentasi di situ. Kemudian dalam materi buku teks itu sudah buku teks bahasa Inggris itu sudah sampelnya kelas 10 gitu kan. Nggak, jangan dicampur semua. Kata kuncinya apa? Kreativitas. Yang kedua, critical thinking. Nah, yang variabel Y di sini juga di tugas saudara kan kualitas, integrasi, kreativitas, dan critical thinking dalam buku teks.
mau saya penulisan atau penyebutan variabel ini eh, tidak seperti ini. Mana tadi saya buka lagi ya. Nah ini kan panjang sekali ini dan bukan ini maksudnya. Kelihatan ya? Iya. Jadi kalau kalau seperti ini eh, variabelnya itu di atas itu kreativitas. Memang di buku teks itu ada ya, critical thinking ada di situ. Ada penanaman atau pengembangan kreativitas dan critical thinking dalam buku teks itu. Biasanya ada, Prof. Contohnya apa sih kreativitas dalam buku teks? Atau critical thinking? Dari soal Ini HOTS kan mungkin, Prof. ya, Dari soal HOTS mungkin, Prof. Yang dimaksud critical thinking. dari soalnya bukan dari teksnya. Hmm. Ya. Ini kan dalam materi buku teks, bukan dalam kuis buku teks. Ya. Kalau tadi Bu Fitri bilang kontennya, ya konten di dalam batang tubuh bukunya ya, sama apa tadi Budaya. budayanya, dia menceritakan latar sebuah cerita atau itu itu masih bisa saya mudah pahami gitu ya. Tetapi kalau critical thinking, bukankah lebih cenderung kepada strategi atau metode pembelajaran kita yang membuat mereka kritis dan kreatif? Atau membaca buku pun orang bisa terinspirasi untuk kritis. Gimana kira-kira? Boleh menambahkan, Prof? Ya, silakan. Ini diskusi semua ini, Lawrence. Iya. Kalau kreativitas mungkin kita bisa pakai metode kayak lagu atau puisi. Ini aku ambil kayak contohnya tingkat SD ya. Kayak song and rhyme method. Tapi kalau misalnya critical thinking, bisa kita pakai metode yang namanya storytelling atau model cerita. Jadi anak-anak menceritakan kembali cerita gitu. Nggak hanya dari buku, bisa juga dari YouTube atau fairy tale kayak Cinderella atau apa kayak gitu. Jadi lebih Ya, ke metode. eh, Jadi lebih ke metode pembelajaran masuknya. ya itu maksud saya. Jadi, tapi saya tidak menggunakan buku teks yang dimaksudkan, sehingga saya bertanya dulu, kira-kira kalau kalau kita menganalisis sebuah buku, apakah di situ sudah tercermin tentang apa namanya kreativitas? Apakah buku yang dibaca oleh murid atau digunakan sebagai sumber belajar itu membangkitkan kreativitas murid atau critical thinkingnya dengan menganalisis bukunya lah gitu. Gimana kira-kira? Biasanya sih, tadi kan Prof kan nanya, apakah yang tadi Miss Putri bilang bahwa mungkin di kontennya ada kreativitas dan critical thinking. Jadi jawabnya saya hanya memakai metode ini. Tapi biasanya buku yang biasanya yang saya tahu tentang buku teks bahasa Inggris yang saya pakai di sekolah, biasanya kita nggak ada yang namanya masuk dalam konten critical thinking atau creativity. Itu biasanya masuk ke syllabus atau lesson plan, tapi kita bisa sisipkan itu dalam metode pembelajaran gitu. Iya, Tapi saya maksudnya kurang saya kurang ngerti kalau misalnya di sekolah negeri ya, Prof ya. Karena kan kalau di sama sekolah aja. iya, kalau di sekolah inter kan udah pasti valid buku yang kita pakai, penerbit yang kita pakai. Tapi kan kalau misalnya kita balik lagi ke public school, terkadang penerbitnya tahun ini beda, tahun depan bisa beda gitu sih. Bukan, ya oke. Kalau mengenai itu kan sudah lolos sensor oleh Iya, Beskap gitu ya. Kita betul. berharap lah, paling tidak kita hanya bisa berharap
bahwa itu sudah termasuk. Persoalannya begini, ini kan penelitian mau meneliti bukunya saja, gitu ya, Bu Sofiatul ya. Iya, betul, Prof. Ya, buku ini, buku cetak atau e-book ini sudah berisi tentang critical thinking atau creativity gitu. Bisa nggak terlihat dari bukunya itu yang tadi saya sependapat juga, sepandangan dengan Bu Mary tadi. Kira-kira mungkin punya pendapat atau keyakinan atau pandangan, Bu Sofiatul? Kalau misalkan dalam critical thinking dalam memberikan pertanyaan, itu bisa nggak, Prof? Ya, kalau tadi juga sudah menyebut apakah pertanyaannya itu masuk di HOTS gitu ya, itu masih masih bisa, masih memungkinkan gitu. Tetapi kalau textbooknya ya, buku teks seperti itu agak sulit saya membayangkan gitu ya. Tapi ibu sendiri yang sudah menggunakan kan lebih tahu. Saya bertanya, kalau 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 ada, iya. Tapi kalau fokus ke pertanyaan bisa juga gitu. Jadi ketika di pertanyaan-pertanyaannya tuh kalau hanya pertanyaannya itu apa, eh, yang ringan-ringan saja, mengingat gitu, menyebutkan kembali, kan tidak ada unsur kreativitasnya di sana. Nah, persoalannya apakah memang itu menjadi syarat ideal untuk sebuah buku? Nah, itu kalau tadi kan ada di BSK, ada di teori-teori sebuah buku yang ideal gitu. Silakan aja. Tapi kalau hanya bicara buku teks seolah-olah pembaca atau yang mendengar ini seolah-olah di bukunya, bukan di kuesioner apa namanya itu, kuis atau pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin di pertanyaan masih bisa muncul ya. Ya, Iya, itu masuknya kuis, Dok ya. Prof. Atau sebelum sebelum ke pertanyaan, dicek pertanyaannya apakah ini merupakan syarat sebuah buku yang standar, bahwa pertanyaannya itu harus memancing kreativitas, ya, memunculkan kreativitas gitu. Gitu ya. Jadi bagi yang menulis buku harus pastikan ya apanya yang mau bukan menulis buku, sorry, menganalisis kualitas buku, pastikan. Jadi variabelnya itu seperti ini aja gitu. Jadi, buku teks, critical thinking gitu. Jangan jangan kembali lagi, jangan eh, eh, apa, eh, bentuk kalimat panjang. Variabel bukan, variabel itu ya seperti apa, istilah-istilah yang muncul di tabel yang saya tampilkan tadi ya. Baik, Prof. Ya, baik. Tadi siapa yang udah ngirim tadi? Nurlina. Nurlina, Prof. Nurli. Eh, Nah, minggu depan udah ada info seperti apa perkuliahan Luring, Prof. Offline. ya? Offline, Offline. Offline, offline. Oh, ini Nur 3 ya nama ini. Rina, oke, masuk ya. apa? Alhamdulillah. Ya. Eh, ada informasi Pak Pak Eh, Teguh, Kalau informasi menurut dan Douglas? jadwal sudah diterima itu tanggal 21 itu offline atau tatap muka langsung, Prof. Ya, itu Iya, ya. iya. Perubahan belum Ya, ada juga gitu. Pasti itu ya. aja. Baik. Tadi saya singgung sedikit pola eh, apa UPM ya. Jadi setelah itu kan ada libur dulu baru UPM ya, Januari. iya, iya. Ya, mungkin minggu depan lah kita kita bahas ya mengenai persiapan UPM ya. Ya, Prof. Mudah-mudahan semua bisa hadir. Baik, kita akhiri ya. Baik, kita akhiri. Terima kasih semuanya.
Sampai jumpa minggu depan di kampus kalau tidak ada perubahan. Baik, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Profesor. Terima kasih, Thank you, Profesor. Thank you, Yuk, Prof. Yuk, sama-sama. Terima bye-bye. kasih. Iya.